إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا رسول ولا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وعليكم السلام. أهلا إن شاء الله. تفضل. Ikhwani fiddin, azanallah wa iyyakum ajma'in. Jemaah salat subuh Musholla Al-Amir yang semoga senantiasa mendapatkan rahmat, taufik, hidayah dari Allah Azza wa Jalla. Semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa menjaga dan melindungi kita dari segala musibah, bencana, dari kejahatan makhluk-makhluknya, baik itu dari manusia maupun dari makhluk-makhluknya yang bernama binatang atau hewan. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Semoga Allah Azza wa Jalla memberikan ilmu yang bermanfaat untuk kita dan memberikan rezeki yang baik buat kita dan menerima semua amal-amal ibadah kita. Ibu sekalian, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, kita akan lanjutkan kajian hadis kita sampai kepada hadis yang ke-12 yang bertema memanage waktu yang Allah berikan kepada kita. Hadis an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Hurairah radhiyallahu, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Di antara tanda, perhatikan, di antara tanda kebaikan Islam seseorang, ya, di antara tanda kebaikan Islam seseorang adalah meninggalkan perkara-perkara yang tidak ada manfaatnya bagi dirinya. Meninggalkan perkara-perkara yang tidak ada manfaatnya bagi dirinya. Inilah hadis yang dihasankan oleh At-Tirmidzi dan selainnya. Hadis ini ditakhrij hadisnya. Hadis ini adalah hadis sahih dengan beberapa syawahidnya, diriwayatkan oleh yang pertama At-Tirmidzi, yang kedua Ibnu Majah, yang ketiga Al-Baghawi dalam kitabnya Syarhus Sunnah, kemudian yang keempat Ibnu Hibban, kemudian yang terakhir Ibnu Abi Dawud, Ibnu
abiddunya. Inilah syawahid dari hadis yang insyaallah kita akan bahas pada kesempatan hari ini, yang bertajuk temanya apa? Temanya apa? Memanage waktu. Ya. Memanage waktu. Allah Azza wa Jalla, ya, dalam hadis ini disebutkan, ya, bahwasanya Allah Azza wa Jalla sesuai dengan firman-Nya telah mengatakan kepada kita dan memberikan kesempatan juga kepada kita untuk memperbaiki setiap detik, setiap menit, setiap jam, ya, setiap hari, pekan, bulan, dan tahun yang bergulir pada kehidupan kita, ya, di atas kebaikan, di atas kebaikan. Maka barang siapa yang kehidupannya, kesempatan yang Allah berikan bergulir waktunya di atas kebaikan, maka itulah yang dikatakan sama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam orang yang baik keislamannya. Orang yang baik keislamannya. Dan barang siapa sebaliknya menyia-nyiakan waktu yang Allah berikan kepada kehidupannya, ya, bergulir waktu, ya, tanpa ada manfaatnya sama sekali, bahkan sia-sia waktu yang ada, maka ketahuilah bahwa dia termasuk orang-orang yang merugi dalam kehidupan. Allah Azza wa Jalla, ya, memberikan kesempatan kepada kita. Kesempatan apa? Kesempatan untuk memperbaiki di waktu-waktu kita yang tersisa ini, agar waktu yang Allah berikan menjadi manfaat buat kehidupan dunia kita dan manfaat buat kehidupan akhirat kita. Ikhwan fiddin, azanallah wa iyyakum ajma'in. Maka hadis ini kata para ulama, ya, merupakan prinsip-prinsip, ya, adab dan etika yang agung dalam Islam. Ya. Kemudian, ya, dari kalangan mazhab Maliki yang bernama Muhammad bin Abi Zaid radhiyallahu anhu mengatakan puncak etika kebaikan seseorang itu terdapat dari 4 hadis. Saya ulangi sekali lagi, puncak, ya, puncak keetika atau kebaikan atau akhlak seseorang itu ada bermuara pada 4 hadis. Yang pertama, ya, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Ini yang pertama. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia berkata baik atau diam. Maka hadis ini, jemaah Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kepada kita bahwasanya Rasulullah ingin menerangkan, menjelaskan kepada kita bukan hanya waktu, tapi semua perbuatan kita hendaklah disesuaikan dengan apa yang telah Allah inginkan dengan penciptaan kita sebagai manusia. Allah menciptakan kita tidak lain dan tidak bukan untuk apa? Untuk beribadah kepada Allah Jalla wa'ala. Untuk beribadah kepada Allah Jalla wa'ala. Maka ibadah itu sifatnya baik atau buruk? Baik. Itulah tujuan, bagaimana tujuan Allah Azza wa Jalla menciptakan manusia. Tujuan Allah menciptakan manusia tidak lain dan tidak bukan agar kita selalu mendapatkan kebahagiaan dari Allah Azza wa Jalla. Bagaimana kita mencapai kebahagiaan? Ya. Insyaallah nanti akan dijelaskan oleh Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, ya, untuk kita tidak terjerumus, agar kita tidak terjerumus kepada perkara-perkara yang bisa merusak hati seseorang dalam mencapai kebahagiaan.
Yang kedua, puncak etika kebaikan seseorang dengan hadis yang kedua adalah sebagaimana yang kita baca, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Ya. Di antara kebaikan Islam seseorang atau di antara tanda kebaikan Islam seseorang ialah atau adalah meninggalkan perkara-perkara yang tidak bermanfaat untuk kehidupan atau baginya. Ya. Ini yang kedua, yang insya Allah kita akan bahas. Yang ketiga, kaum muslimin yang dirahmati Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala awsini. Ya, faqala awsini. Dalam hadis arba'in nanti akan dibahas juga ini. Ada seorang laki-laki datang ke Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Wahai Rasulullah, berikan aku wasiat. Ya, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, la taghdab. Faraddada miraran qala la taghdab. Ini adalah hadis yang ketiga. Laki-laki itu minta wasiat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi mengatakan la taghdab, jangan kau marah. Kemudian laki-laki itu mengulangi kembali pertanyaannya, apalagi wahai Rasulullah? Maka Rasulullah mengatakan bersabda la taghdab, jangan kau marah. Ini akhlak bukan? Akhlak, ini etika. Ini kebaikan. Barang siapa yang bisa menahan amarahnya, maka telah Allah siapkan untuknya surga, walakal jannah. Dalam hadis yang sering disampaikan sama ibu guru di TK itu, la taghdab walakal jannah. Ini jangan jadi slogan doang. Ya. Anak-anak kita hafal nih, ya. Mereka hafal belum ngerti. Tapi mereka bisa mengendalikan ketika marah, la taghdab walakal jannah. Dan disampaikan sama ibu gurunya ketika anak marah itu gimana? Jangan marah. Kenapa? Kau akan dapat surga. Ini balasannya besar atau tidak? Besar sekali. Kenapa kok jangan marah? Karena marah itu adalah sumber malapetaka. Ya, sumber malapetaka. Jadi kita bahas. Yang keempat, yang terakhir, jemaah kaum muslimin yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, puncak etika kebaikan ya bermuara pada hadis yang keempat yang berbunyi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Ini juga ada dalam hadis Arba'in An-Nawawi. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman salah seorang di antara kalian. Perhatikan kalimatnya. Artinya apa? Tidak sempurna. Bukan berarti orang yang kemudian suka marah, kemudian menyanyikan waktu, ya, tidak pernah beribadah. Jangan sampai kemudian perbuatannya mengeluarkan dia dari Islam, bukan. Tapi kalau perbuatannya mengeluarkan dia dari Islam, dia murtad, maka itu lain hal. Dikata Nabi, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Ya. Tidak sempurna, tidak dikatakan beriman salah seorang di antara kalian, kata para ulama, tidak sempurna imannya seseorang itu apabila dia tidak mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya. Nah, pertanyaan saya itulah. Ibu tanyakan sama dirinya, selama ini bagaimana? Selama ini bagaimana? Itu aja. Kalau kita ya disakiti, itu ternyata kita merasakan sakit, maka orang lain pun ketika disakiti pun sama. Ketika kita ya dibully dengan perkataan, ya, atau kemudian difitnah dengan perkataan,
tuduhan yang tidak seharusnya dituduhkan kepada kita, disampaikan kepada kita, dan kita pun merasakan sakit dengan hal itu, maka ketahuilah orang lain pun akan merasakan yang sama dengan diri kita. Kalau ini prinsip hidup, Pak, insya Allah nggak ada yang selalu bertikai. Kalau ini kita jadikan prinsip hidup, etika dalam kehidupan kita, insya Allah nggak ada yang mau berantem. Ya, bahkan ini nggak, yang paling aneh adalah ya masjid ya yang pengurusnya saling bertikai. Ya. Nggak tahu yang diperebutkan roti yang mana, singkong yang mana. Gitu. Kalau singkong tuh orang kampung lah. Ya nggak di mana-mana, mau di kota, mau di kampung, sami mawon. Yang menjadi masalah lah yang diperebutkan dalam kepengurusan DKM itu apa sih sebenarnya? Saya juga heran. Memperebutkan harta di masjid itu bukan harta kita. Memperebutkan kedudukan di masjid, Masya Allah, itu berat amanahnya. Pertanggungjawabannya juga berat. Yang menjadi pertanyaan, apa yang diperebutkan di masjid itu? Ternyata jemaah, karena etika kita yang tidak ada. Seandainya dia mengatakan kalau orang itu ya kita dolimi, maka dia tersakiti dengan kedoliman kita. Kita pun ketika didolimi, kita pun akan merasakan tersakiti dengan kedoliman orang itu. Kalau kita timbang-timbang seperti itu, Pak, kira-kira apa? Insya Allah kita akan menahan perkataan yang bisa menyakiti orang lain. Maka di sini ada puncaknya, nanti saya sampaikan hadisnya. Lihat, ya. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, disebutkan bahwasanya apa? Ya, yang pertama, innal abda idza akhta'a khati'atan, ya, nuqtatun fi qalbihi nuqtatan sauda. Jika seorang hamba melakukan perbuatan dosa, maka hatinya mereka itu telah tercemari dengan satu titik dosa hitam. Jadi dia akan, kalau kertas putih ini, Bapak sekalian, ya, taruh tinta, ya, spidol misalnya, maka dia akan kelihatan, tak, satu dosa. Kalau dia melakukannya, akan muncul tinta yang baru, tak, dua. Terus semakin banyak, ya, goresan-goresan hitam kita masukkan di kertas yang putih ini, di hati kita ini, maka semakin tertutup hati kita. Perhatikan baik-baik. Ya, ini sangat berbahaya. Yang paling berbahaya, orang yang sudah tertutup hatinya akan dicabut rasa malunya oleh Allah. Dan penyebabnya, kata Rasulullah, adalah penyebab utamanya adalah tertutupnya hati seseorang itu karena sifat malu Allah cabut pada dirinya. Sehingga apa? Sehingga dia bisa melakukan dosa dan menganggap dosa itu tidak ada apa-apanya, dan itu bukan dosa. Itu berbahaya. Maka Pak, Bapak Ibu sekalian, gelapnya hati, ya, gelapnya hati itu tergantung kepada perbuatan kita. Hati itu raja bukan? Hati itu raja bukan? Raja, hati itu raja dari anggota tubuh kita. Ya. Apa yang harus kita perbaiki, Ustaz? Apakah rajanya dulu atau prajuritnya? Hah? Gimana Pak Wanda? Rajanya. Kalau antum perbaiki anggotanya, rajanya belum tentu. Kata raja A semuanya. Kata raja Pak, B semuanya. Maka yang paling pokok, kata Nabi SAW, perbaiki rajanya dulu. Apa rajanya? Hati. Raja anggota tubuh manusia adalah hati. Kalau hatinya sudah terjangkit dengan berbagai macam penyakit, ya, selesai hidupnya. Penyakit apa saja, Ustaz, yang bisa menjangkiti hati kita? Ada 3. Yang pertama,
Inilah penyakit yang bisa menular atau menularkan penyakit-penyakit yang lainnya, akan menyebarkan penyakit-penyakit yang lainnya. Pertama adalah penyakit apa? Apa penyakitnya? Takabur. Apa penyakitnya? Ya, ini hanya ada 3 induk penyakit besar dalam hati kita. Yang pertama adalah takabur. Ya. Ya. Sombong itu Bu, levelnya masih di bawah. Kalau levelnya atas. Coba saya mau tanya sama tuh. Kira-kira kalau seseorang terjangkiti hatinya dengan sifat apa? Takabur ini akan menularkan penyakit lain enggak? Akan menularkan penyakit-penyakit yang lain. Itu banyak munculnya penyakitnya. Perhatikan Pak. Ya, insyaallah. Lihat bagaimana makhluk yang pertama kali melakukan ini. Siapa dia? Iblis. Maka langsung Allah keluarkan dari surga. Iblis, makhluk yang pertama kali ya mengikrarkan dirinya takabur di sisi Allah Azza wa Jalla. Sampai hari ini iblis tidak mau bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Ini penyakit yang pertama yang kadang-kala kita nggak sadari. Sadar tapi pura-pura nggak tahu. Itu beda ceritanya. Yang kedua, al-hasad. Mana hasad? Apa hasad itu? Ya, iri atau dengki. Iri atau dengki. Makhluk yang pertama kali menciptakan ini, berbuat hasad ini di dunia setelah Nabi Adam alaihissalam Allah keluarkan. Ini penyakit yang ketiga Nabi Adam kerjakan. Waduh, Nabi Adam aja terjerumus, apalagi kita. Kalau begitu, gimana Ustaz selamatnya? Selamatkan diri kita dari 3 ini. Apa yang ketiga sebelum saya sebutkan yang kedua? Al-hirsu. Apa tuh al-hirsu? Serakah. Serakah kan? Ya, coba. Kok tega seorang saudara kandung nyakitin saudaranya sendiri, jeruk makan jeruk. Banyak nggak? Banyak apa tidak? Banyak. Bahkan kalau kita survei dengan penelitian, mana yang lebih banyak? Ya, orang yang bertikai antara saudara atau orang yang bertikai karena orang lain? Ya. Gara-garanya apa? Serakah. Keserakahan itu muncul kepada Nabi Adam alaihissalam ketika Nabi Adam di surganya Allah Azza wa Jalla, tempat kenikmatan yang tidak akan bisa tertandingi dengan kenikmatan apapun yang kita miliki di surga Allah Azza wa Jalla. Nabi Adam alaihissalam diberikan kenikmatan oleh Allah Azza wa Jalla, kehidupan yang abadi di surga oleh Allah Azza wa Jalla. Namun rayuan iblis telah masuk pada dirinya, kemudian Nabi Adam alaihissalam melanggar dengan memakan apa? Buah yang terlarang oleh Allah Azza wa Jalla. Melanggar apa? Larangan Allah. Jangan dekati pohon itu. Jangan, apalagi kau makan. Apa kata iblis? Kamu kalau makan jadi manusia abadi. Coba dulu. Sekali nggak berhasil. 2 kali nggak berhasil. Masih sabar tuh iblis. Kenapa? Karena iblis punya sifat apa? Sombong. Dia merasa yang terbaik. Dia merasa yang terhebat. Di antara makhluk-makhluk ciptaan Allah, terutama kepada Nabi Adam alaihissalam.
Maka dirayulah Adam dengan semaksimal mungkin sampai Adam ya muncul sifat al-hizr. Apa? Serakah. Dimakan pula itu larangan Allah. Dosa yang diperbuat Nabi Adam menjauhkan dirinya, tersingkirnya Nabi Adam dari surga tempat kenikmatan ke alam dunia yang fana. Jadi kata para ulama, Ibnu Qayyim al-Jauziyah menyebutkan dalam kitab beliau, ya, 3 dosa inilah yang kemudian membuat hati kita akan rusak. Maka jangan sekali-kali kita mencoba-coba untuk masuk. Ya, pertama apa tadi? Takabur. Yang kedua, hasad. Yang ketiga, serakah. Ya, kira-kira ada nggak pada diri manusia ini? Banyak. Orang yang serakah jabatan, jabatannya sudah ini dan sebagainya. Akhirnya Masya Allah masih aja. Ada orang memang dia kerjanya kurang bagus, ternyata ada karyawan yang bagus dinaikkan, ya lebih tinggi dari dia. Padahal dia karyawan yang lama. Apa? Muncul sifat serakahannya, dihantam itu orang. Banyak begitu. Ya, sikat, sikut, apa lagi? Itulah Mbak hidup. Ya. Ini akan muncul yang lain terus, yang lain. Itu dosa, kuncinya dosa, kata Ibnu Qayyim, di hati manusia. 3 ini. Tadi hasad belum kan? Hasad tadi belum? Nah, belum. Kalau belum, apa kira-kira? Siapa makhluk yang pertama kali dunia berbuat hasad? Siapa makhluk yang pertama di dunia? Iblis di sana di surga. Qabil terhadap Habil. Inilah pencetus pertama kali sifat hasad di dunia. Sehingga Qabil membunuh Habil karena hasad, dengki, iri, nggak dapat HWW. Nah, itu enggak? Iya. Ternyata yang dipilih yang dapat siapa? Habil. Nggak puas sampai di situ, dihajar. Bunuh dia. Ya, makanya begitu, Pak. Kita nggak puas iri nih kepada saudara kita, udah dihajar. Nggak pakai hajar yang nyata, pakai hajar santet. Ya. Banyak apa enggak? Ya, itulah yang terjadi. Ya. Makanya Bapak, maka lihat dosa manajemen waktu. Waktu ini akan ditanya sama Allah Azza wa Jalla. Kita teruskan tadi. Ya. Jika seseorang berbuat dosa, maka akan muncul satu titik di hatinya hitam, sauda itu hitam. Bukan habatus sauda, bukan. Fa in huwa naza'a wastaghfara, ya, jika dia kemudian jika dia beristighfar atau meninggalkan perbuatan dosanya, minta ampun kepada Allah Azza wa Jalla, maka noda itu akan hilang. Ya. Apa yang bisa ini? Istighfar. Kalau kita berbuat dosa langsung, jangan ditunda, nunggu setahun. Nunggu lebaran datang, lebaran aja lah kita minta maaf. Kayak mau sampai aja tuh umur kita. Ya, insyaallah ya. Wa in zida fiha hatta ya ta'lu wa qalbuhu wa huwa ran. Ya. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, jika dia tidak memperdulikan dosanya, maka akan bertambah terus noda-noda hitam itu dalam hatinya. Itulah arron, maman arron, sesuatu yang menutupi hati.
tertutuplah hatinya, cahayanya sudah mulai redup. Itu ruan. Maka Allah Azza wa Jalla menyebutkan kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Ya. Kalla bal rana, Allah menutupi hati-hati mereka karena dosa-dosa yang mereka lakukan. Ya, kalau sudah tertutup hatinya, rajanya sudah Masya Allah bengis, rakyatnya juga bengis. Kalau rajanya baik, maka seluruh anggota rakyatnya juga ikut baik. Hati adalah raja seluruh anggota tubuh manusia. Maka perbuatan ini adalah perbuatan yang dilarang. Ini bersifat perbuatan. Hadis yang kedua, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, perkataan ini juga yang harus dihindari oleh kita, menyia-nyiakan, termasuk orang yang menyia-nyiakan waktunya. Innal abda la yatakallamu bil kalimati ma yatabayyana fihima, ya, yahwi biha fin nari ab'adu ma bainal masyriqi wal maghrib. Kata Nabi SAW, seringkali seorang hamba mengucapkan kata-kata yang tidak pernah dipikirkan sebelumnya. Artinya apa? Asal bunyi, asbun. Asal bunyi, asal metu. Asal metu berarti apa singkatannya? Ya. Jadi apa? Yang penting saya senang. Yang penting saya suka. Banyak orang yang semacam ini, ya, yang semacam ini, ya. Yang penting dia berkata, yang penting dia keluarkan semuanya. Nggak mikir apakah orang yang mendengarkan perkataannya tersakiti atau tidak. Ya, tersakiti atau tidak? Ya. Yahwi biha finnar. Ternyata kata Nabi SAW, ternyata perkataan yang disepelekan sama orang itu menarik dia untuk masuk neraka, menggiring dia masuk neraka. Jadi banyak orang yang masuk neraka asbabnya adalah apa? Karena dia tidak memperhatikan perkataannya. Makanya hati-hati, ya. Dan ini sumbernya hanya satu dalam tubuh kita. Apa itu? Hatinya dicabut, digelapkan hatinya dari cahaya yang tanpa bercahaya, cahayanya redup bahkan hilang, muncullah sifat-sifat yang buruk pada dirinya. Ya, makanya nggak berkeming, Pak. Mau masjid dekat rumahnya, ya, yang jauh bisa sampai, yang samping masjid nggak nyampe, ya, terlalu terlalu jauh masjidnya dari rumahnya. Kemudian Nabi mengatakan ab'adu ma bainal masyriqi wal maghrib, ya, yang menyerumuskan seseorang itu ke neraka yang dalamnya lebih jauh dari jarak timur dan barat. Masya Allah. Inilah, ya, dampak dari perkataan seseorang yang tidak diperhatikan perkataannya. Ya. Ibu sekalian, Bapak Ibu sekalian, Allah Subhanahu wa taala, kita masuk kepada materi inti kita. Dalam kitab Al-Fawaid, ya, karangan Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, beliau menyebutkan usulul khotoya kulluha thalatha. Ya. Usulul khotoya kulluha thalatha. Pangkal semua dosa adalah 3 dosa hati. Ini pangkalnya. Ini, Pak. Kalau kita nggak memberikan benteng, habis kita. Ya. Yang pertama, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selalu memulai hidup paginya, ya, setelah beliau bangun dari tidurnya, kemudian beliau beribadah kepada Allah, selesai sholat subuh dia berzikir,
Di akhir zikirnya beliau berdoa kepada Allah. Apa doanya? Yang diminta sama Allah ini adalah kewajiban yang harus, pekerjaan yang harus dan wajib dikerjakan oleh seorang muslim, menyambut datangnya pagi, nikmat pagi datang kepadanya. Apa doanya? Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a. Perhatikan di sini Rasulullah mengatakan ilmu yang bermanfaat, bukan ilmu yang banyak, bukan. Karena banyak orang yang punya ilmu banyak namun nggak manfaat. Maka Nabi minta kepada Allah Azza wa Jalla, sebelum menyongsong paginya, sebelum matahari muncul, beliau berdoa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a. Ilmu yang bermanfaat, ciri-cirinya adalah berbuah manis. Seseorang yang berilmu tapi tidak membuahkan ilmunya, berarti ilmunya tidak manfaat. Itu aja kuncinya. Apa buah ilmu? Amal. Buah ilmu apa? Amal. Orang yang tahu ilmunya, maka lihat, ya, dia tidak akan pernah terjerumus kepada perkara-perkara yang tidak ada manfaatnya. Di antaranya 4 hadis yang harus disebutkan tadi. Ya, min husni islamil mar'i tarku ma la ya'ni. Enggak akan sia-sia ngapain saya kerjain. Tahu ilmunya. Lihat, Pak. Orang akan membayar mahal ya tentang ilmu ini kalau mereka tidak memahami ilmu. Bukankah banyak perceraian muncul di rumah tangga disebabkan karena apa? Ilmu. Akan bayar mahal. Ya, bertikai, Masya Allah, sampai dahsyat, ada yang ngata-ngatain, ada yang lempar, ada yang mukul, ada yang nyakitin sampai ya. Ada yang sampai masuk TV, dipukul istrinya lagi hamil. Bahkan ada seorang orang tua yang tega bunuh anaknya sendiri. Ada gak? Ya, bukan ada lagi, banyak. Maka akan dibayar mahal. Orang yang berilmu, Masya Allah, dia tahu nih, ya, sebagaimana dikatakan tadi, setiap perkataan akan dimintai pertanggungjawaban di sisi Allah Azza wa Jalla. Dan perkataan itu bisa menarik kita ke surga, bisa menarik kita ke mana? Ke neraka. Tergantung apakah perkataan itu baik atau buruk. Setiap perbuatan yang dikerjakan seorang hamba akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Azza wa Jalla. Perbuatan itu adalah kebaikan atau sebaliknya keburukan, maka semuanya akan menggiring kita kepada kebahagiaan atau sebaliknya kesengsaraan, masuk neraka. Kuncinya itu. Makanya Rasulullah SAW minta sama Allah. Tidak ada, kata para ulama, permintaan Nabi tentang dunia dan lain sebagainya kecuali Rasulullah minta kepada Allah setiap paginya kepada Allah, minta setiap paginya kepada Allah agar Allah memberikan ilmu yang bermanfaat. Maka lihat doa sebelum kita belajar. Rabbi zidni ilma, tambahkan ilmuku. Bukan sampai di situ saja, ilmunya nambah banyak tapi nggak ada faedahnya. Maka tambahin doanya, apa itu? Warzuqni fahma. Ya, berikan aku pemahaman, paham. Insya Allah lahirnya apa? Ya, kebaikan. Lihat, ikhwani fiddin, azanallah wa iyyakum ajmain. Perkataan Imam Syafi'i ketika beliau ya datang kepada gurunya, mengisahkan tentang kesulitan dia belajar, kesulitan dia memahami, kesulitan dia menghafal. Dia mengisahkan tentang itu kepada siapa?
kepada gurunya. Maka apa kata gurunya? Ya, apa gurunya? Fa'arsyadani ila tarkil ma'asi. Apa yang kau alami wahai Syafi'i, ya. Ini nasihat yang sangat bagus buat kita juga. Kalau kita sering terhambat dalam ekonomi kita, mengalami berbagai macam kendala di rumah tangga kita, ya, ketahuilah jemaah, itu semua karena dosa kita. Istri tadinya nurut sama kita, kok jadi ngelawan? Ada apa ini? Anak yang tadinya Masya Allah nurut luar biasa, kok jadi ngelawan? Hati-hati, kata para ulama, ya, dipesankan sama Nabi SAW, itu karena dosa yang kita lakukan. Maka jangan pernah meremehkan dampak dosa. Ya, dampak dosa kepada kita. Inilah yang dikatakan manajemen waktu yang baik. Ya. Semua kata beliau karena dosa. Ilmu cahaya. Dan cahaya itu tidak akan diberikan kepada orang yang bermaksiat. Karena maksiat adalah apa? Perbuatan yang bisa meredupkan cahaya. Tidak mungkin ya cahaya melawan dengan kegelapan. Masuk ke kegelapan nggak mungkin. Cahaya tetap cahaya. Ya. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian Allah muliakan, inilah pentingnya kita. Ini pokok ya. Pokok permintaan kita, permohonan kita yang harus kita lakukan, wajib kita lakukan setiap paginya menyongsong pagi dengan kita berdoa. Minta apa? Ilman nafi'ah. Karena dengan ilmu kesalahan-kesalahan yang kita lakukan akan menjadi berkurang. Ya, kurang. Ternyata, Masya Allah, Allah melarang kita untuk marah. Ternyata Allah melarang kita untuk berkata yang kasar. Ternyata Allah Azza wa Jalla melarang kita untuk mencela. Itu ilmu kan? Semakin banyak ilmu kita, manfaat ilmunya, nafi'an ilmunya, maka Masya Allah kita akan menghindarkan itu. Disakitin bagaimanapun kita sabar. Dulu-dulu Masya Allah emosi mulu. Setelah ngaji berubah. Tapi ada orang yang sudah ngaji masih sering emosi mulu. Ada. Nah, balik lagi ilmunya nggak manfaat. Makanya Rabbi zidni ilma. Jangan hanya minta ditambah ilmu, minta diberikan pemahaman tentang ilmu sehingga apa? Ilmunya bermanfaat untuk kita. Saya berikan contoh ada bapak-bapak ini, ya, sama ibu-ibu. Ibu-ibu mungkin sudah pernah dengar kajian saya. Di antara ya, yang sering salah dalam sholat, yang dianggap biasa sama kita semuanya, orang yang tidak merapatkan saf dalam sholat. Hadisnya jelas nggak? Hadisnya jelas nggak? Sahih nggak hadisnya? Sawu sufakum fa inna tasbitas sufuk min tamamis sholat, merupakan keutamaan sholat. Ini sunnah atau bukan? Sunnah. Barang siapa yang melanggar sunnah, maka ia termasuk melakukan kesalahan dalam sholat. Ini perhatikan. Jangan diremehkan. Seseorang yang melakukan sholat, meremehkan sunnah dalam sholat, itu termasuk dia mengurangi pahalanya di sisi Allah. Memperhatikan. Sunnah memang tidak membatalkan sholat, namun bisa mengurangi pahala sholat. Nanti antum akan belajar di hadis 38 tentang bagaimana keutamaan sunnah. Sabar, 38 jauh banget. Mudah-mudahan saya masih hidup. Insyaallah, Pak. Ini apa? Makanya apa? Dalam ibadah tidak boleh kita meremehkan sunnah.
Merapatkan saf itu adalah sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ditinggalkan, kita akan dikurangi pahalanya. Kenapa? Karena kita telah meninggalkan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jangan kalau sunnah saya ditinggalkan sama antum, nggak akan ditanya sama Allah. Tapi sunnah Nabi ditinggalkan akan ditanya sama Allah. Masalahnya itu. Berjemaah sunnah Nabi bukan, Pak? Sunnah Nabi. Ya, Masya Allah. Contoh lagi nih. Ya, contoh lagi. Orang yang tidak mengangkat tangan ketika takbir. Allahu Akbar. Kan ada orang yang nggak angkat tangan. Allahu Akbar. Kayak gini. Ada nggak begitu? Ada. Itu telah apa? Meninggalkan sunnah Nabi SAW. Karena mengangkat tangan, sunnah Nabi SAW. Ketika dia mau ruku, nggak angkat tangan, berarti dia telah meninggalkan sunnah Nabi. Ketika dia bangkit dari ruku, tidak dia berdiri, ngangkat tangan, ya maka dia termasuk meninggalkan sunnah. Ketika tasyahud awal, bangkit dari awal, berdiri, dia itu dalam sempurna, ngangkat tangan, maka dia termasuk orang yang meninggalkan sunnah. Kalau ini nggak dikerjakan, Pak, maka nilai atau poin pahala kita berkurang banyak. No, makanya jangan pernah disepelekan. Ini sunnah Nabi SAW. Sunnah Nabi apalagi banyak, ya, banyak. Saya bocorkan hadisnya. Ya, wa ma yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah. Tidaklah hambaku terus-menerus mendekatkan diri kepadaku dengan perkara-perkara yang sunnah hatta uhibbah, sampai aku jatuh cinta kepada hamba itu. Maka jangan sepelekan sunnah. Ternyata apa? Sunnah ini bisa mendatangkan cintanya Allah. Sunnah bisa mendatangkan apa? Cintanya Allah Azza wa Jalla. Ini hadis kursi. فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا وَإِنْ سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ وَلَئِنِ اسْتَعَاذَنِي لَأُعِيذَنَّهُ. Kata Nabi, jika Allah mencintai seorang hamba, Allah akan menjaga telinganya yang dengannya dia mendengar, menjaga penglihatannya yang dengannya dia melihat, menjaga tangannya yang dengannya dia memegang, menjaga kakinya sampai kakinya dijaga sama Allah. Allah yang menjaga, bukan satpam. Ya, Allah yang menjaga ini. Seluruh anggota tubuh kita yang faktornya faktor besar buat kita. Coba melangkah akan kaki itu Allah Subhanallah. Allah cintai langkahnya. Ya, makanya antum tidak akan WA yang aneh-aneh di WA itu. Ah, ente nggak sopan, kurang ajar. Nggak bakal tangan antum tuh. Kalau antum dijaga sama Allah, nggak bakal. Kenapa? Karena Allah jaga tangannya dari perbuatan buruk. Apalagi ngatain orang. Ente sombong benar. Ya, nggak bakal. Kalau dia ketik, dihapus lagi sama dia. Masya Allah, jangan apa yang saya ketik nyakitin orang itu. Diam saja dia. Padahal dia benar. Bapak Ibu sekalian, antum pahami. Ketika antum dalam posisi yang sangat luar biasa, contohlah antum pengen Masya Allah dipancing amarahnya sama orang, tapi antum bisa nahan. Siapa yang menjaga antum? Allah. Dijaga sama Allah. Masya Allah. Inilah yang lebih dahsyat kata Rasulullah. Wa in sa'alani la'utiyannahu. Jika dia minta kepada Allah, jika dia minta sama Allah, tidak mungkin Allah menolak permintaannya. Wala in ista'adani, jika dia minta perlindungan kata Rasulullah, maka Allah akan kirimkan perlindungan. Allah lindungi dia dari bahaya apapun, bahkan dari ancaman neraka Allah Azza wa Jalla. Ya. Baik, sampai sini sudah mulai dipahami. Inilah pentingnya pokok kita
di ketika pagi menyongsong kita, Allah berikan kesempatan kita untuk menghirup udara lagi, kita wajib untuk minta sama Allah ilman nafi'an. Kalau orang sudah berilmu Pak, insya Allah kesalahannya sudah mulai terkikis, pelan-pelan, mulai hilang karakter kerasnya yang suka marah, temperamen, ya. Kalau ngomong kasar sudah mulai hilang. Kenapa? Karena sudah mulai belajar, nggak ada manfaatnya perkataan yang kasar. Dicatat sama malaikat di sini nih, yang menjaga kita. Sini catat. Tuh, itu Pak. Yang kedua, ini sudah mulai waktunya sudah mulai habis. Kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah, kalau kita ingin selamat ya dari dosa-dosa hati kita dan kita terhindar dari dosa, maka mintalah kepada Allah Azza wa Jalla rizqan thayyiba, rizki yang baik. Kok rizki yang baik? Karena ada rizki yang enggak baik. Kalau rizkinya semua dari Allah, baik. Tapi ada rizki yang tidak baik adalah rizki yang diambil dengan cara yang tidak baik. Ya, jelas, rizki diambil dengan cara yang tidak baik. Nah, itulah yang berbahaya. Apa yang berbahaya, Ustaz? Berbahayanya yang pertama lah Allah akan menolak doa seorang hamba yang makan dengan rizki yang tidak baik. Inilah dampak mengapa istri kita suka ngelawan kita, anak kita ngeyel mulu, karena perhatikan apakah kita berikan makanan yang halal atau yang tidak. Jangan disepelekan. Bahkan kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, orang semacam ini dampaknya besar. Apa dampaknya? Ilmu tidak akan sampai kepada hatinya. Susah memahami ilmu. Sulit dia untuk apa? Belajar. Sulit. Kenapa? Rizkinya nggak diperhatikan. Ya, harta itu Pak akan ditanya dua hal. Yang pertama apa? Dari mana sumbernya? Yang kedua, kemana kau pakai? Untuk apa kau pakai? Itu kan tanya sama Allah. Kalau ilmu cuma satu, diamalkan apa tidak? Umur satu enggak? Umur cuma satu ditanya sama Allah, dipakai untuk apa umurmu? Itu aja. Capekmu, lelahmu, fisikmu yang sehat, untuk apa kamu pakai? Untuk Allah atau untuk selain Allah Azza wa Jalla? Ini makanya wajib bagi kita, terutama seorang suami, ya, menjaga rizki atau harta yang akan kita konsumsi untuk pribadi dan akan diberikan sama keluarga kita, karena itu sangat berpengaruh terhadap karakter anak dan istri kita. Makanya ada seorang wanita menasihati suaminya, ya, wahai suamiku, ittaqillaha. Wahai suamiku, kau bertakwalah kau kepada Allah Azza wa Jalla sebelum dia pergi kerja. Bertakwalah kau kepada Allah Azza wa Jalla. Takutlah kau kepada Allah Azza wa Jalla. Carilah rizki yang baik-baik. Kau bawa pulang menuju rumah kita. Kita makan bersama dengan anak-anak kita. Kami, saya dan anak-anak lebih bisa bertahan menahan lapar yang dirasakan karena nggak punya harta, dari harta yang baik, rezeki yang baik, ketimbang kami harus masuk dalam neraka, kami nggak tahan. Ya. Kami lebih bisa menahan lapar dan haus. Lebih baik kita tidak makan ketimbang uang yang dibawa, harta yang dibawa, rezeki yang dibawa adalah barang yang haram. Kami tidak akan tahan kalau Allah masukkan kami ke neraka gara-gara rezeki yang tidak ada. Subhanallah. Ini yang perlu kita perbaiki. Makanya Rasulullah selalu minta kepada Allah Azza wa Jalla rizqan thayyiba, rezeki yang baik.
Sampai Nabi SAW disebutkan dalam hadis dari Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya apa? Beliau sampai tidak makan sebulan, tidak makan. Ya, beliau tahan dengan laparnya, diikat perutnya dengan batu untuk nahan laparnya, sehingga perut ini nggak bunyi keroncongan. Kalau orang bilang keroncongan, diikat sama Rasulullah. Bahkan disebutkan sampai sebulan itu nggak makan, hanya daun-daunan aja jadi makan Rasulullah. Mohon maaf, ya, kotorannya seperti kotoran kambing. Karena nggak ada yang mau keluarin, Pak. Rasulullah itu seorang Rasul yang dijamin surganya oleh Allah Azza wa Jalla, masih bisa bertahan dengan kelaparan ketimbang dibakar sama Allah Azza wa Jalla. Makanya, ikhwan fiddin azanallahu wa iyyakum, ini faktor yang terbesar kita terjerumus pada dosa. Ya. Yang ketiga, yang terakhir. Wa amalan mutaqabbala, amal yang diterima sama Allah. Inilah asbab mengapa kita selalu menyia-nyiakan waktu dalam hidup kita. Karena kata beliau Ibnu Qayyim al-Jauziyah, 3 faktor ini. Kalau orang sudah diterima amalnya, maka pasti sebagaimana hadis tadi yang 38, Allah akan jaga pendengarannya, penglihatannya, tangannya, kakinya. Dari apa? Dari perbuatan-perbuatan maksiat. Semua akan dijaga oleh Allah Azza wa Jalla. Akan dijaga oleh Allah Azza wa Jalla. Makanya, ya, ikhwani fiddin, azanallahu wa iyyakum, wa amalan mutaqabbala. Standar amal diterima ada 2. Saya ulang sekali lagi, standar amal diterima sama Allah ada 2. Yang pertama bersifat batiniyah, yang kedua bersifat lahiriah. Saya ulang sekali lagi, standar amal diterima sama Allah ada 2 standarnya. Lebih dari itu, jangan sok soleh. Ya. Batiniyah dan lahiriah. Apa tuh batiniyah? Al-ikhlasu billah. Ikhlas, hatinya tulus kepada Allah. Orang yang ikhlas, Pak, walaupun disakiti tidak akan pernah berkeming. Orang yang ikhlas, Pak, Masya Allah, tidak akan pernah tersakiti oleh kata-kata temannya walaupun dia sering dikatain. Tetap dia wajib untuk beribadah berjamaah. Kadangkala orang ya sakit karena apa? Omongan-omongan, ya dia milih masjid yang lain. Banyak nggak? Banyak. Yang sekarang banyak lagi, Pak, orang milih dinginnya ruangan. Kita nih belagu. Tahu nggak belagu? Ya kita nih belagu. Saya mau tanya, AC full itu di masjid atau di rumah? Di rumah antum dimatiin mulu tuh AC. Boros. Antum kabur ke masjid. AC panas sedikit, antum protes. Di rumah antum panas pakai kipas angin doang. Biasa aja tuh. Antum seharian di rumah kita, di rumah sendiri. Di masjid cuma berapa menit sih? Masya Allah nyari, wah AC-nya di sana enak. Bukan ibadahnya yang enak, coba bayangin. Ini niatnya sudah nggak benar. Bagaimana orang dapat pahala kalau begini? Niatnya karena AC sholatnya. Maaf ya. Kontum dari ikhlas. Enak, dingin. Allahu Akbar, saya bilang. Inti sholat karena AC. Jangan dingin, panas kalau siang. Ya siang ya panas. Rumah antum lebih panas. Antum dari pagi di rumah. Biasa aja. Masya Allah, Pak. Orang yang punya niatan begini, masuk masjid karena AC-nya, wallahi, tidak apa-apa. Kalau antum sholat ke sana, anak sholat di sini lebih nyaman, itu beda ceritanya.
Pak, AC itu zaman baru-baru ini nggak? Zaman dulu ada AC nggak, Bu? Oh, boro-boro. Jendela dibuka semua tuh. Sekarang aja, Pak, panas, Pak. Yuk kita patungan AC. Coba. Sekarang udah AC manjanya luar biasa. Tapi enaknya doang. Suruh panjangin bacaannya imamnya. Kelenger. Ngeluh lagi nyari masjid yang pendek. Coba bayangin. Ini kata Allah nih, makhluk ini sebar repot. Coba. Seharusnya AC nyaman, adem, semakin panjang semakin enak. Ini enggak. Cari masjid dandan dulu lah. Ya malah bener. Kalau sholat apalagi subuh, Masya Allah sampai 12 menit. Nyari qul huwallahu ahad, Allahus samad. Yang kedua apa? Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Allahu akbar. Gak sampai 5 menit subuhnya. Masa sholat subuh sama dengan sholat maghrib? Sholat maghrib boleh pendek, subuh panjangan dikit dong. Ya Allah, ad-duha lagi dibaca. Enggak apa-apa, ad-duha boleh enggak? Ya Al-Quran ya boleh. Cuman kebangetan kita jadi makhluk. Tapi itu yang dicari. Jemaah banyak situ. Ngapain? Biar cepet. Ngapain? Sholat cepet. Nasi uduk. Ya Allah, kita ini pengen diterima amalnya oleh Allah. Syaratnya apa? Ikhlas karena Allah. Kalau kita hidup zaman para sahabat, kelenger kita. Coba Bapak Ibu kan sudah ada yang sudah ke Madinah, ke Mekah. Kalau Bapak Ibu di pelataran itu ada AC-nya nggak? Nggak ada, dalamnya doang ada AC-nya. Nggak pernah protes sama orang Madinah. Kita bayar mahal-mahal. Masa kita hidup sholatnya di pelataran? Ya intinya terlambat. Masbuk mulu. Tempat belanja mulu. Tuh, salah. Resiko, Pak. Ya, sama dengan di Mekah, sama nggak? Di depan apa? Kamar mandi kita sholat. Kenapa? Nggak dapat dalam. Datangnya komat. Ya. Orang pada datangnya jam 10 ke masjid. Dapat saat pertama tuh. Depan apa? Langsung ngadep mana? Ka'bah. Datangnya komat. Ya, depan toilet. Benar nggak? Siapa yang pernah tuh? Ngaku juga. Ya. Kalau mana? Nomor 3. Dekat apa? Ya, Masya Allah. Depannya hotelnya bagus, sampingnya toilet. Masya Allah. Tapi enak, enjoy aja. Biasa aja, nggak pernah protes. Ada yang di halaman, ada yang di jalan sholatnya, nggak pernah protes sama orang Mekah. Coba protes. Apa kata orang Mekah? Ente yang terlambat. Kalau mau AC ke dalam dong. Naik dalam, ke atas, ke bawah no. Enak. Nanti orang pada protes, ya Allah, kenapa tawaf ini panas banget, pakai AC dong. Kan motor tuh banyak orang, udah panas, keringetan, senggol-senggolan. Gak ada yang protes, padahal bayarnya mahal. Kita ini masuk masjid, Pak, boro-boro masukin kencelengan ke masjid. Protes iya, tuh, dolim kita. Cari nikmatnya ibadah. Kenapa? Kita niat karena Allah. Kalau niatnya karena Allah, Pak, Masya Allah, insya Allah nikmat, Pak, sholatnya. Ternyata ada orang yang ikhlas, namun nggak ittiba, nggak batin, lahirnya nggak dapat, nggak diterima sama Allah. Maka dua-duanya ini wajib dipenuhi oleh seorang, ikhlas karena Allah dan mengikuti contoh
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi gimana sunatnya? Ngangkat tangan dong, takbir Allahu Akbar. Ngadep kiblat dong tangannya, jangan begini, apalagi begini. Allahu Akbar. Ini ngapain? Mau cengkram Allah. Ini ilmu, makanya semakin kita berilmu, semakin paham tuh ilmunya. Oh, Masya Allah, ternyata sampai sekarang saya salah. Dirubah dong. Ada di masjid tuh, Pak. Intan tuh. Saya sampaikan demikian, Alhamdulillah sekarang berubah. Tadinya begini, Allahu Akbar. Sampai ada jemaah orang seberang berkata, satu orang kok begitu sih, ngapain? Soalnya begini, Allahu Akbar. Setiap Allahu Akbar. Loh, ngapain tuh Ustaz begini ya? Ada nggak dalilnya? Nggak ada lah. Itu mungkin karena ilmunya belum sampai. Saya terangkan kemarin ketika tahsin, Alhamdulillah dia berubah. Sekarang sudah mulai berubah jemaah itu. Sudah merapatkan safnya yang tadi renggang-renggang. Nah ini besok duhur Pak, lihatin dong keluarga ini. Berubah nggak safnya itu? Ya. Oh. Kalau nggak berubah, ilmunya nggak sampai. Sayang salah berarti Bu. Paham sini? Ya, barakallahu fikum. Ini yang bisa saya sampaikan, perhatikan baik-baik ya. Makanya memanfaatkan waktu yang baik dengan 3 hal. Perhatikan, minta sama Allah ilmu yang bermanfaat. Yang kedua, rizki yang berbaik. Kemudian apa? Amalan mutaqabbala, amal yang diterima sama Allah. Kalau 3 hal kita dapatkan, kita raih, sungguh-sungguh kita berdoa sama Allah Azza wa Jalla, insya Allah semua dosa-dosa yang akan kita lakukan akan ya, jauh dengan kita, insya Allah. Masya Allah, ini nggak baik, ini nggak baik, jangan. Ini nyakitin orang, jangan. Ya. Saya kadang-kadang nggak, Pak, saya sebel bener kalau sama siapa? Orang yang bikin poldur. Saat ini yang bikin berjamaah, saat dosanya berjamaah tuh. Bikin poldur boleh nggak? Boleh. Niatnya ngapain? Supaya orang pelan. Tapi jangan nyakitin. Bikin pendek segini gedenya, Masya Allah. Begini nih, coba antum bayangin, coba antum, nih, gini nih. Anak bilang, gini kecil nggak? Kecil, ketimbang yang ini besar kan? Tapi landai, masih enak. Masya Allah. Antum bikin kecil begini, nggak ada selahnya untuk naik begini motor. Bablas itu orang. Coba antum shockbreaker orang hancur. Masya Allah, Pak. Coba antum melewati setiap hari, insya Allah nggak sampai sebulan tuh shockbreaker bocor tuh ini. Tuh manusiawi dikit lah. Landain dong, Pak. Nah, supaya apa? Supaya enak. Antum aja kesedung-sedung mulu kalau sini. Lupa kan? Ternyata ada undakan. Makanya pendek. Coba agak tinggi. Nyusruk. Makanya Pak, ingat nih. Masya Allah, nyakitin Pak. Jangan. Doanya orang banyak banget. Ini yang bikin prosedur nih, dolim. Terus panjang orang lewat, terus begitu doanya. Coba antum nggak dolim. Nah, itu masih bagus tuh Pak. Tinggi, besar, tapi landai. Cakep. Kan niatnya awalnya aja, niatnya apa? Ada orang gendam. Ya, ini makanya ini hati loh, kembali ke hati. Ini penyakit nggak? Penyakit. Jangan dibilang nggak penyakit, ini penyakit. Makanya kita berdoa sama Allah Azza wa Jalla, apapun bentuknya, sekecil apapun perbuatan kita, pikirkan terlebih dahulu, ini nyakitin orang atau tidak. Kalau nyakitin, jangan berjemaah nyakitinnya. Cukup dia sendiri aja. Antum berlepas. Ustadz, anak nyumbang. Ya, antum kan niatnya bikin poldur bukan begitu. Nggak apa-apa, antum nggak berdosa. Tapi antum sepakat, jangan pendek-pendek, tinggi-tinggi aja. Wah, antum dapat dosanya sepanjang hidup. Sampai kita meninggal pula masih ada terus tidur, antum didoain sama. Loh, antum baru enggak ya? Antum sudah nggak ada yang buat nih. Meninggal, celaan orang doanya sepanjang jalan. Antum bayangin. Sepanjang? Ya, coba antum naik motor lagi hujan.
Dia nggak pakai jas hujan, antum pakai jas hujan, ngebut. Waduh, itu sampai antum kerja, sampai antum pulang lagi, sampai rumahnya ceritain sama istrinya. Ceritain nggak? Tadi ada mobil kurang ajar banget. Seneng banget doanya yang baik-baik aja, masya Allah. Itu mobil baik banget. Ya, karena saya sering digituin Pak, kena gitu. Udah pakai gamis, mobil kencang banget lagi. Aduh, ini orang. Saya aja gede banget. Saya mau pulang gimana pulangnya? Nggak bawa baju ganti. Saya pulang pasti terlambat. Kalau tuh ngapain? Basahin tuh baju. Antum ngapain Ustaz? Main lumpur. Ya main lumpur tadi. Nah, jadi gitu Pak. Jadi semakin kita ini berilmu, semakin kita rezekinya baik, amalnya diterima sama Allah, kita insya Allah semakin menjadi orang yang baik insya Allah. Barakallahu fikum, kita tutup dengan romantis. Ada yang tanya? Nah, boleh tanya mulu nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ustaz, saya tertarik tadi tidak jangan marah, jangan marah. Sampai 3 kali. Kalau misalnya ada kasus ada orang lagi hutang misalnya, ya ditagih dengan cara baik-baik beberapa puluh kali lah katakan, tapi tidak bayar. Nah, akhirnya marah gitu, akhirnya marah. Nah, kalau kasus seperti ini gimana Pak Ustaz? Katanya marah. Kemudian yang pertanyaan kedua mungkin luar dari tema Pak Ustaz. Masya Allah. Sebentar lagi kita kan mau ada Idul Kurban ya Ustaz. Katakanlah ada yang non muslim tapi berkurban untuk orang tuanya yang muslim tapi sudah meninggal gitu. Nah, kita sebagai panitia apakah boleh menerima seperti ini Ustaz? Dan bagaimana pelaksanaan? Terima kasih atas penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum barakallahu fikum. Diingatkan kalau lupa ya. Ada orang barakallahu fikum, semoga Allah berkahi antum sama kita semuanya. Ada orang yang ditagih utang marah. Ya emang biasa Pak. Berkarakter tuh ya. Kan kalau orang mau hutang baik-baik nggak? Nah, aduh, lembut banget. Ente mau makan apa? Ya kita makanin lari yuk. Ujung-ujungnya nggak baik. Aduh, ada kesulitan nih. Nah, itu ujung-ujungnya Pak. Di balik dia niatan dia ngajak makan, itu ada sesuatu di balik udang. Bukan di balik batu. Ya, Masya Allah. Dia punya niatan untuk ngutang sama kita. Masya Allah, tiap hari nanyain kita, gimana kabar antum? Sehat nggak tuh? Itu kalau mau ngutang. Siapa aja begitu. Tapi Pak, kalau sudah saatnya, akadnya sudah diberikan hajatnya, Masya Allah. Antum sebalik nanya, gimana kabar antum? Nggak dijawab. Kenapa? Mindsetnya sudah lagi utang nih. Ya, ketika antum ingatkan dengan hutang yang ada, janjinya yang ada, ya perhatikan Pak. Hutang itu di sisi Allah tetap hutang. Sampai Nabi mengatakan, saya nggak mau nyolatin orang itu. Kenapa? Masih punya hutang. Nabi nggak mau nyolatin. Bukan nggak boleh nyolatin orang itu, tapi Nabi mengatakan saya nggak mau nyolatin orang itu. Silakan kalian kalau mau nyolatin. Saking Rasulullah memperhatikan masalah hutang. Ya, gimana kalau orang itu ditagih marah? Perhatikan Pak, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ditagih sama Yahudi, dimaki-maki sama orang Yahudi. Coba, dimaki-maki sama orang Yahudi untuk bayar hutang. Memang Nabi nggak punya Pak untuk bayar. Itu Nabi cerita lain. Antum jangan samain sama Nabi. Mobil ada, motor 5, ditagih hutang marah. Kacau kan? Ada nggak begitu Pak? Nggak ada, kalau di sini nggak mau ngutang. Di luar sana adanya. Ini sifat karakter bukan seorang mukmin. Seorang mukmin itu Pak adalah orang yang paham akan hutangnya, kewajibannya. Kepada siapa? Kepada manusia. Allah nggak terima itu amalnya. Hati-hati. Gimana sikap kita? Ikut marah? Tidak. Lihat sikap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia hanya senyum.
Dipanggil lah Umar bin siapa? Man Khattab. Wahai Umar, tolong bayarkan hutang saya dong. Lebih ya. Itu Nabi tuh. Karena memang beliau tidak sanggup untuk bayar hutangnya, emang gak ada duitnya. Maka Umar kemudian membayarkan sampai dilebihkan karena nggak ada akadnya, Pak. Kalau antum dari awal ada akadnya, misalnya antum bayar 10 juta utangnya, kembaliin ya 1,5 misalnya, 10 setengah, 1,5 lagi. Ya, berarti kan 500-nya Pak, antum ada akadnya, itu namanya bunga. Bunga itu boleh nikmatin kalau bunga pohon. Kalau bunga bank itu nggak boleh. Jadi nggak semua bunga itu indah, Pak. Ya, bunga pohon indah. Tapi bunga yang berhubungan dengan bank itu dolimin orang. Kenapa? Karena kalau akad dalam Islam, orang pinjam uang 10 juta, wajib bayar 10 juta. Kalau antum dilebihkan, nggak ada akadnya, boleh nggak? Boleh, Nabi contohkan. Tapi nggak ada akadnya. Ana, terima kasih sama antum. Ini hadiah dari Ana. Boleh nggak? Bahkan kalau orang ngutang nih, mohon maaf nih, saya kasih tahu biar antum paham dulu dikit-dikit, tapi jangan tanya banyak jauh-jauh, nanti malah banyak tersinggung nih. Ya, antum ngutang sama, Ana ngutang sama Pak Eko. Ya, sama Pak Eko. Utang uang 10 juta misalnya. Tadinya anak jarang ketemu sama Pak Eko ke rumahnya, tapi setelah anak ngutang, Masya Allah, anak bawain makanan ke rumah Pak Eko. Boleh nggak? Nggak boleh. Kecuali saya sebelum ngutang sudah begitu. Saya ngutang, saya datang ke rumah Pak Eko, bawain keripik singkong, cakwe ya Pak Eko. Pak Eko bengong. Dan saya beli cakwe di Duta. Ya, ya, bawain Pak, nih Pak, buat apa namanya, buat apa, buka. Padahal nggak pernah saya bawa itu. Tiap saya hari Senin sama Kamis saya bawain terus. Kenapa? Itu ada unsur bahwa dia ingin membalas jasanya. Nah, makanan yang dibawa itu namanya bunga. Itu saking begitunya Islam, Pak. Kalau kita kemudian awalnya sudah berbuat baik, ternyata ya kita ngutang sama beliau, kita tetap berbuat baik, maka itu menjadi halal buat beliau. Ini hati-hati. Ini makanya Pak, Bapak sekalian, apalagi kemudian ditambah, makanya rentenir itu tidak boleh seharusnya. Jadi kalau antum minjem orang, pinjemin aja kalau antum suka. Tolong nih, ya 10 juta ya 10 juta kembalinya. Tapi ternyata orang yang minjem baik Pak, kali ini nggak baik orang. Pinjem, Masya Allah, mintanya makanya nih, nggak baik kan. Ternyata orang itu, afwan, anak telat mengembalinya. Mohon maaf ya. Ini anak balikin sekarang. Nih 10 juta. Ini hadiah dari keluarga anak. Alhamdulillah ada bagian rezeki. Masya Allah, itu halal berarti. Ternyata hadiahnya 5 juta. Wah, enak. Sama sini paham? Sama sini Pak? Ya. Makanya kalau antum ditagih hutang, marah, dimarahin antum, ya. Mohon maaf Pak, bukan hanya marah orang itu Pak. Main santet. Enggak sedikit Pak, hati-hati makanya kalau kita ngomong sama orang itu. Sudah banyak ikhwan-ikhwan kita yang begitu. Ya, yang datang utangnya, dia marah, Masya Allah, sampai ngeblak meja, awas kamu. Akhirnya dia kembang pinter. Sakit mulu orangnya. Sampai beliau meninggal. Tapi asbabnya itu. Ya, meninggal, qadarullahnya Allah sudah meninggal. Allah ambil nyawanya. Tapi asbabnya itu. Ya, jadi muncul sakit mulu, kepala sering sakit, perutnya sering sakit. Nah, awalnya nggak masalah. Nah, maka ketika ditanya, antum awalnya gimana? Nagih hutang. Padahal uang antum bukan? Uang antum bukan? Uang kita, dia minjem baik-baik, kembaliinnya pakai otot. Nah, itu. Jadi, antum sebagai orang yang nagih punya diutangin, balas dengan kebaikan, Pak.
Kalau antum marah juga, nggak jauh beda sama dia. Pertama, manfaatnya apa? Kalau antum nagih, kemudian antum marah juga sama dia karena perbuatan dia marah sama antum, perhatikan, antum nggak dapat pahala. Kalau antum diam saja, antum sabar, maka pahala orang itu ngalir sama antum, sama keluarga antum. Itu loh antum mendapatnya. Ya, jadi kita ambil yang poin yang kedua. Pahala mereka ngalir sama kita. Dosa kita diambil sama mereka. Udah, itu paling enak. Ya, karena pahala udah habis. Tinggal dosanya. Ya udah, transfer dosa ke dia. Enak kan? Gak usah pakai transfer duit. Ya. Kemudian dengan kurban. Ini pertanyaan terakhir Pak ya. Kurban, gimana kalau kurban? Ya, makanya saya katakan amalan di bulan Dzulhijjah yang utama itu adalah pertamalah perbanyak berzikir. Yang kedua, puasa. Puasa dari tanggal 1 sampai tanggal 8. Teruskan sampai tanggal 9. Ya, 9. Itu disunahkan. Kalau nggak mampu gimana Ustaz, hanya 9? Boleh, silahkan 9 saja. Namun Rasulullah menganjurkan kepada kita untuk berpuasa dari awal sampai tanggal 9. Itu lebih baik. Perhatikan ini. Yang kedua, perbanyak bertakbir, bertahlil, bertahmid. Di bulan Muharram, kita masuk bulan Muharram nih, ya. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, terus Muharram, terus Rajab. Ini bulan haram, milik Allah. Perhatikan, ya. Kemudian yang berikutnya adalah apa? Berkurban. Ya, masa sih kita nggak bisa kurban? Insya Allah nggak mungkin. Ya, nggak mungkin. Apalagi, masya Allah, Pak, kita seringkali kurban perasaan. Maka jangan juga bulan kurban kita kurban perasaan. Sudah sering kurban perasaan, masih ingin kurban perasaan juga. Minimal kita berkurban, Pak. Patungan sudah dimudahkan sama Allah dan Rasulnya, dimudahkan patungan. Udah 3,5 juta patungan dapat sapi 350 kilogram. Ya, kalau saya sarankan gimana? Saran Ustaz, beli kambing atau sapi? Kalau saran anak, mendingan patungan sapi, dagingnya lebih banyak. Kita maunya memberikan daging, berbagi daging kepada siapa? Kaum muslimin. Jadi pahala antum lebih besar. Kalau kambing antum 3,5 juta, dapat anak kambing sekarang. Percaya sama anak. Kecuali antum belinya di kampung, 1,5 kambingnya udah gede. Di sini kalau lebaran harganya naik 2 kali lipat. Makanya antum cerdas-cerdas nih, pintar-pintar ibu-ibu, ya nabung, tebar kurban ke kampung-kampung. Di kampung tuh nggak ada kurban, adanya kurban perasaan terus mereka. Kenapa? Buat makannya sulit. Ya. Itu Pak, kalau sini sudah banyak, tiap hari makan daging, tinggal ke mana? Padang. Dapat apa? Rendang. Berapa? 12.000. Sana 12.000 berharga cuan. Ya, kalau kita mah masya Allah, ya itu Pak. Mereka itu masa butuhkan lebih. Di sana berapa patungannya? Antum patungan 1,5 juta, 7 orang dapat sapi besar, antum mendapatkan seharga 3,5 juta. Bahkan bisa lebih besar. Percaya sama anak. Makanya sekarang sudah banyak tebar kurban seluruh Indonesia. Ya, makanya begitu Pak. Ya, cerdasnya. Jadi kalau di sini mahalnya luar biasa, di kampung itu murah. Pertama, nggak usah pakai ongkos. Yang kedua, memang harganya segitu. Kalau di sini Pak, harga 10 juta bisa sampai 25 juta. Ngambilnya 10 juta. Kenapa? Karena dulu anak tukang sapi. Tahu ngambil di Jepara. Harganya berapa? Tahu saya. Makanya saya nggak mau jualan lagi.
Ya itu makanya Pak. Gimana kalau orang-orang kurban Pak non Muslim? Boleh nggak terima? Terima aja. Antum tolak, maaf ya Pak, kami nggak menerima. Antum nggak terima. Boleh nggak orang non Muslim nyumbang masjid? Boleh. Pak, antum jangan bicara terima nggak? Itu urusan Allah. Jelas ada pasti terima. Jelas nggak dari? Karena beda agama. Saya pelan-pelan. Ya, begitu loh Pak Ji. Ya, jadi antum boleh terima, silakan. Itu niat baik. Lihat, mereka kebaikan mereka akan dibalas oleh Allah di dunia, Pak. Jadi kebaikan mereka orang non Muslim itu akan dibalas di dunia. Allah nggak nyanyikan kebaikan, Pak. Bahkan hatta orang non Muslim aja diberikan kebaikan. Coba lihat, bagaimana baiknya orang-orang non Muslim yang dorong ibunya, perhatikan ibunya, masya Allah, Pak, rezekinya lancar terus. Memang begitu kata Allah. Allah mudahkan dia di dunia saja. Tapi akhirat, belum. Tunggu dulu. Beriman dulu. Tapi kalau dia Masya Allah di akhir hidupnya dia Muslim Pak. Seluruh amal kebaikannya akan transfer sama Allah langsung. Cash. Catat dari awal terus amal kebaikannya. Keburukannya ngapain? Glinding. Hebatnya Islam. Masya Allah, Pak. Antum buka lembaran baru masih putih. Tapi pahala antum yang selama ini kerjakan akan dimasukkan sama Allah sebagai investasinya. Itu luar biasa. Luar biasa. Jadi boleh, Pak. Silahkan. Niat orang itu jangan ditolak. Alhamdulillah dia punya respek untuk berkurban. Mudah-mudahan doain. Apa doanya? Ya Allah berikan dia hidayah masuk Islam. No. Kalau antum tolak, ini mentang-mentang saya bukan Muslim. Antum berantem. Boleh nggak dagingnya dikasih sama mereka Muslim juga? Boleh. Ya, itu boleh. Kasih daging aja boleh. Nggak perlu daging ini. Kamu di sini? Kamu sini ya? Hah? Karena menyamai binatang. Iya. Duduk begitu menyamai binatang. Bersender kepada sebelah ini Bu Lili bisa bagus nggak Bu Lili? Kemarin nggak nanya. Kajian ibu-ibu Pak di foto saya. Coba. Ya, itu menyamai binatang nggak boleh. Jadi kalau begini nyendernya sebelahnya doang, tapi dua-duanya boleh nggak? Dua-duanya boleh. Nah, ini boleh mana Pak? Ya, itu nggak boleh. Pak, gimana kalau kemudian ini boleh mancing-mancing nih? Gimana kalau sholatnya orang yang nyender? Oh beda cerita Pak. Orang nggak bisa, masa tuh? Antum pakai apa namanya istilah tongkat juga boleh. Sambil antum sholat, boleh nggak? Boleh, karena emang nggak mampu. Jadi boleh. Makanya ini kajiannya kesalahan-kesalahan dalam sholat. Ini sebenarnya boleh belum selesai nih kajiannya, belum ada dalilnya. Makanya boleh tanya. Ini menyamai binatang. Jadi orang kan ada sholat begini Pak. Nanti insya Allah kapan-kapan kita bahas di bapak-bapak ini. Tadi sudah sedikit dibahas insya Allah. Barakallahu fikum. Baik sampai di sini saja Bapak Ibu sekalian. Semoga Pak Haji terima kasih insya Allah. Mudah-mudahan bermanfaat insya Allah kajian kita pada kesempatan hari ini. Kita mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang diberikan keluasan oleh Allah Azza wa Jalla untuk memperbaiki diri kita, kesempatan oleh Allah Azza wa Jalla. Mudah-mudahan Allah menerima semua amal ibadah kita. Subhanallah wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.